kita akan mulai untuk pertemuan kedua ini dengan satu topik, yaitu hubungan internasional dalam cyberspace, dua hal yang saling berkaitan ya. Jadi kita akan mencoba di pertemuan kedua ini mengkaitkan antara dua poin ini ya, hubungan internasional, kemudian yang kedua ada istilah cyberspace. Dan untuk mengulik tema pada pagi hari ini di pertemuan kedua, kita akan mulai dari dua pertanyaan awal ya. Jadi ada dua pertanyaan utama yang coba kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah tentu kita akan mencoba mendefinisikan, memberikan arti, dan pada akhirnya kita paham apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan cyberspace. Lalu yang kedua adalah karena kita belajar HI dan cyberspace adalah hal yang baru karena kaitannya dengan perubahan zaman dan juga perkembangan dari kondisi lanskap politik global. Kita akan melihat kira-kira di mana letak keterkaitan antara HI dengan cyberspace. Jadi ada dua pertanyaan ini yang coba kita akan jawab di pertemuan kedua ini ya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita akan mencoba mendiskusikan ya apa-apa poin-poin yang terkait dengan dua pertanyaan ini. Nah, hal pertama, ketika sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan cyberspace, penting untuk kita lihat awalnya adalah perkembangan bentuk interaksi antar HI. Jadi kita tahu HI sebagai sebuah praktik ya, adalah sebagai sebuah kegiatan memang terus berkembang ya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman begitu. Awalnya kita melihat bentuk interaksi antara aktor HI itu adalah perang ya, bagaimana negara-negara kemudian saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Kita mengenal Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, kemudian ada perang-perang yang lain ya antara satu wilayah dalam satu kawasan, sebelum pada akhirnya kita mengenal satu bentuk perubahan yang lain, yaitu bentuk interaksi ya, yaitu berdiplomasi, berkonferensi begitu ya. Diawali dengan adanya Westphalia, pertemuan di tahun 1648. Negara yang dulunya suka perang pada akhirnya memilih untuk duduk bareng di satu meja, membicarakan kepentingan-kepentingan mereka, dan berupaya di akhir pertemuan di atas meja tersebut menghasilkan satu kesepakatan ya dalam bentuk perjanjian, ataupun dalam perkembangannya kita melihat ada bentuk resolusi ya, seperti itu. Lalu setelah perang, bentuk interaksi awal, bentuk interaksi kedua adalah duduk satu meja dalam bentuk konferensi, dalam bentuk diplomasi. Nah, di bentuk ketiga kita melihat bahwa pergeseran zaman ini pada akhirnya juga berpengaruh pada bentuk interaksi antara aktor HI. Kita melihatnya dari tahun di mana era perang dingin ya, awal mulanya itu sudah terlihat di sini. Kompetisi dalam hal military build up ya antara United States dengan Soviet ya, atau kita mengenal Uni Soviet yang sekarang kemudian bersalin rupa jadi Rusia begitu. Nah, di era perang dingin ini awalnya kita melihat ada pergeseran lagi ya. Negara-negara konteks untuk mencapai pengaruh ya itu kemudian bergeser. Yang mulanya saling memperkuat ya secara militer, kemudian memperkuat bagaimana mereka punya tank yang nomor satu, punya pesawat yang paling mutakhir. Perkembangannya kemudian bergeser kepada bagaimana negara yang paling kuat adalah negara yang menemukan teknologi paling dulu gitu. Teknologi apapun itu ya, terkait dengan perkembangan zaman. Kemudian kita mengenal ada revolusi industri ya, di situ juga. Kemudian ada revolusi teknologi yang nanti kita akan bahas. Atau kemudian pergeseran juga negara-negara dianggap paling punya pengaruh ketika ekonominya paling maju, punya uang paling banyak, punya modal untuk membiayai kegiatan mereka begitu, menjadi orientasi negara-negara besar. Dan ini cikal bakalnya kalau kita nanti berbicara tentang cyberspace ya, itu sudah dilihat dari bagaimana era perang dingin awal-awal military build up antara US dan Soviet. Memang tidak secara langsung pada waktu perang dingin kan berperang head to head ya antara US dan Soviet. Tapi lebih bagaimana negara-negara ini ya, US dan Soviet menemukan penemuan-penemuan baru, penemuan-penemuan mutakhir ya dalam bidang riset, dalam bidang teknologi. Nah, ini kita bisa lihat di tahun 19
1957. Soviet pada waktu itu secara lebih dulu ya meluncurkan satu bentuk mutakhir ya dalam perkembangan untuk mengatur konstelasi politik global untuk merebut pengaruh sebagai negara yang besar adalah dengan meluncurkan satelit ya. Kalau teman-teman ingat ada namanya satelit Sputnik ya, yang diawali dari bagaimana mereka meriset ada ruang baru selain di bumi gitu ya, di outer space, di luar negeri, di antariksa sana ya. Mereka mencoba meluncurkan satelit karena kita tahu kan satelit itu bagian bentuk dari bagaimana mengatur teknologi ya. Ketika satelit terbangkan ke atas melewati atmosfer, kemudian berada di antariksa, itu bisa mengatur kaitannya dengan sinyal, kaitannya dengan teknologi perputaran informasi ya. Waktu itu diyakini oleh Soviet seperti itu ya. Dan kalau mungkin sebelum ke situ ya kita bisa melihat bagaimana upaya dulu-duluannya Soviet dengan US ya, mengirimkan manusia untuk pertama kali ke bulan begitu. Soviet dengan Yuri Gagarin, kemudian US dengan Neil Armstrong-nya gitu ya. Dulu-duluan siapa yang sampai ke bulan, kan ya, siapa yang akhirnya punya kuasa atas apa yang ada di muka bumi ini ya, ketika perang sudah dianggap outdated ya, atau ketinggalan zaman. Kemudian persepsi negara besar adalah negara yang bisa menguasai teknologi. Akhirnya ya muncul di sini ya, Soviet dengan Sputniknya, dengan upaya dulu-duluan mengirimkan manusia ke bulan. Nah, kaitannya dengan teknologi informasi yang nanti bersinggungan sekali ya dengan penemuan internet ataupun cyberspace. Ya, US ini juga membalasnya dengan ketika Sputnik diluncurkan Soviet ya, membalas dengan membentuk Advanced Research Project Agency, ARPA ya, di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Ini sudah jelas ya bahwa pada waktu itu US selangkah lebih maju ya, barangkali kalau kita lihat sedikit intermezzo ke negara kita ya. Kalau negara kita kan melihat hal-hal yang berbau dengan riset itu agak nanti dulu lah ya. Hal-hal yang berbau dengan penelitian, pertemuan teknologi terbaru itu nanti dulu ya, karena kemarin kita lihat kita badan di pemerintah itu gonta-ganti ya. Ada di BRIN yang awalnya tentang riset akhirnya diganti dan dileburkan jadi satu. Nah, ini kalau kita lihat US sedari awal memang sudah melihat ada hal penting di sana ya untuk memberikan satu poin lebih maju dibanding negara lain dengan punya fokus ke riset gitu. Dengan akhirnya membuat Advanced Research Project Agency, satu riset yang riset memang fokus kepada keamanan ya di bawah Kementerian Pertahanan. Dan nggak main-main gitu ya. Anggotanya Advanced Research Project Agency ini, ARPA ini adalah mereka-mereka yang duduk di universitas terkemuka di US ya, seperti Harvard, seperti Stanford begitu ya, atau mungkin kita mengenal sekarang ada MIT, Massachusetts Information Technology ya, MIT ada di sana. Akademisi semuanya ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai macam riset yang ada di dunia ini, sehingga nantinya US tahu begitu ya, apa saja riset-riset yang dikerjakan oleh negara lain sehingga mereka terdepan dalam perkembangan teknologi utamanya ya dalam kaitannya pertahanan. Nah, karena mengumpulkan berbagai macam riset ini, akhirnya US ya menemukan satu hal yang akhirnya cikal bakal konektivitas ya. Bagaimana satu komputer dengan komputer yang lain itu berhubungan. Itu ada di tahun 1969. Ya, komputer kita tahu memang produk Perang Dunia Kedua ya, ketika Perang Inggris dan Jerman, ketika awalnya Alan Turing menemukan itu ya. Kemarin kita sudah sempat sedikit spill ya filmnya, judulnya The Imitation Game, ditemukan di Perang Dunia Kedua, bagaimana waktu itu Inggris sukses mengalahkan Jerman karena sukses memecahkan sandi ya lewat sebuah mesin yang akhirnya kita kenal saat ini sebagai sebuah bentuk komputer gitu. Nah, pada akhirnya waktu itu komputer-komputer yang lain penemuan dari Inggris itu dibudidayakan oleh bahasanya ya, dibudidayakan oleh US dengan mengkoneksikan itu ya komputer yang ada di seluruh dunia. Waktu itu belum ada internet, bentuknya masih ARPANET ya, jaringan bentuk dari Advanced Research Project Agency tadi ya. ARPA kemudian ditambahkan net dari kata network. Sehingga akhirnya saling terhubung satu dengan yang lain
Yang ini kemudian menjadi cikal bakal kalau sekarang kita menemukan yang namanya teknologi mutakhir ya, internet begitu. Berkoneksi satu dengan yang lain, berhubungan satu sama yang lain, bertukar kabar, bertukar pesan, tanpa ada satu hambatan dimanapun mereka berada gitu ya. Dan tentunya servernya ya, kalau kita sekarang melihat um, internet itu punya satu super server ya yang menemukan mengkoneksikan atau menghubungkan banyak uh, jaringan ke satu tempat. Nah, kita mengenalnya dulu di tahun 1969, cikal bakalnya di US gitu ya, dengan ARPANET-nya. Lalu kita melihat kemudian di 1980 ya, karena tadi ya kita melihat server, kebutuhan server itu makin ada karena informasi yang dicari makin banyak, dokumen yang muncul juga makin banyak begitu ya. Sehingga pada akhirnya yang muncul itu revolusi teknologi di tahun 1980. Bagaimana munculnya super server tadi ya, server yang besar terhubung di satu tempat, prosesor juga makin bagus begitu ya, memori terutama karena kaitannya dengan penyimpanan. Akhirnya terjadilah ini revolusi teknologi prosesor dan memori pada teknologi komunikasi begitu ya. Cikal bakal awalnya begitu ya, kita bisa melihat pager ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Kalau saya dulu pernah ngalami waktu zaman saya kecil ya, ayah ibu saya pakai pager begitu ya. Kalau zaman teman-teman saya rasa udah musnah itu barang ya. Pager ya, satu awalan untuk bertukar pesan, masih belum berbentuk suara, masih berbentuk teks begitu, dan teksnya aja masih pakai jaringan orang ketiga ya. Ya seorang itu kalau mengirim pesan nggak bisa langsung ke tempat tujuannya, tapi harus ada pirantinya atau penengahnya, pihak ketiga operator, jadi menghubungi operator, pesannya apa, diterima operator, operator baru menyampaikan ke tujuan begitu. Nah waktu itu udah disebut sebagai penemuan prosesor dan memori yang baru gitu ya. Komputer udah juga makin masif ya, hadirnya komputer tabung, lalu kita melihat ada Pentium gitu ya, prosesor-prosesor baru yang awalnya memang dari US ya semuanya itu ya. Sehingga ini terjadi revolusi dan perkembangan konektivitas kaitannya dengan bagaimana cara manusia dengan manusia lain berinteraksi, pun akhirnya juga mengubah cara interaksi antara satu negara dengan negara yang lain. Dan puncaknya di tahun 1990 ya, belum saya di 1980. Ini pada tahun 1990-an ya. Puncaknya adalah ditemukan penemuan baru, penemuan mutakhir yang pada hari ini membuat kita semua ya, yang berada, ada yang di Jember, ada yang di Bali, ada yang di Jogja begitu, ada yang di Palembang, bisa terkoneksi dalam satu waktu, dalam satu kesempatan ya. Ada penemuan namanya World Wide Web, atau kita bisa mengenalnya dalam bagaimana awalan kita menemukan internet ya, browsing ya, website itu kan kita selalu mengetiknya di awal dengan www begitu ya. Nah itu ditemukan di tahun 1990 ya. Informasi sekarang kita baca portal online begitu awalnya dari World Wide Web ini. Sehingga ini satu penemuan yang akhirnya mengubah lanskap banyak hal ya, lanskap interaksi antar manusia itu paling terasa, kemudian perubahan juga dalam lanskap kaitannya pertemuan antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena ada satu rumah namanya World Wide Web, terus negara-negara berlomba untuk mengembangkan aplikasi. Kita mengenal dulu awalnya itu ada sosial media itu ada namanya MySpace, kalau teman-teman pernah dengar ya. MySpace tempat kenalan berjejaring awalnya, kemudian ada namanya Skype ya. Kalau teman-teman pernah dengar sebelum ramai Zoom dan Google Meet, ada namanya Skype yang base-nya juga berbasis web ya, bukanya login di web, bukan di aplikasi begitu ya, yang dipasang terlebih dahulu. Nah, itu penemuan-penemuan World Wide Web ini jadi gerbang baru bagaimana konektivitas tadi ya, yang kita singgung di awal tadi, kemudian merubah lanskap banyak hal, interaksi terutama. Satu negara dengan negara yang lain, satu individu dengan yang lain, dan yang kedua adalah kaitannya dalam perubahan mencari informasi begitu ya. Dengan hadirnya World Wide Web, kemudian kita mengenal
habit baru ya, atau kebiasaan baru mencari informasi itu, ya udah tinggal buka internet aja, atau bahasa kerennya adalah ya udah tinggal googling saja gitu ya. Hadirnya Google ya saya kira juga nggak bisa lepas dari penemuan World Wide Web dulu kan, ada satu rumah di mana lewat koneksi, di dunia siber, dunia digital, kemudian mengkoneksikan informasi yang dulunya kita kalau mau tahu ibu kota negara A, negara B, harus beli buku almanak ya, atau dulu saya mengenalnya RPUL begitu ya, buku pintar di mana isinya mengupas pengetahuan umum. Nah, karena ada penemuan World Wide Web ini, buku-buku pintar itu jadi nggak relevan lagi ya, ensiklopedia itu jadi nggak relevan lagi, karena ditemukanlah yang namanya World Wide Web gitu ya. Segala macam informasi sudah dapat diakses di sana di internet. Sehingga akhirnya ada dua penemuan ya yang cukup uh, mengubah banyak lanskap tadi ya. Konektivitas, kaitannya dengan berinteraksi, dan yang kedua adalah cara untuk mencari ataupun mendapatkan informasi ya. Hadir setelah penemuan World Wide Web ini di tahun 1990 begitu. Sehingga pada akhirnya ya, karena sudah muncul rumahnya, gara-gara US ya, awalnya bikin niatnya adalah ingin menyalip Soviet, akhirnya membuat satu badan baru, mengumpulkan riset, akhirnya mengembangkan konektivitas komputer dengan satu komputer lain terhubung, adanya World Wide Web, kemudian hadir internet, akhirnya pada akhirnya kita mengenal apa yang menjadi bahasan kita bersama di hari ini ya, yaitu adalah perkembangan internet akhirnya menghasilkan satu space atau satu wilayah baru ya, namanya adalah cyberspace. Nah, ini akhirnya kita bisa melihat ya, bagaimana dunia saat ini dibagi menjadi dua ya. Kita seringkali mengenal ada namanya dunia nyata dan dunia maya begitu. Itu karena bagaimana perkembangan tadi ya, kita melihat awalnya dari hal-hal yang berbau motifnya politis ya, akhirnya menjadi satu hal yang menjadi perkembangan bagi umat manusia secara keseluruhan, dan akhirnya membuat satu wilayah baru, satu space baru ya, yang namanya adalah cyberspace. Nah, ini awalannya seperti ini dulu ya teman-teman ya. Kita akan melihat dulu tadi ya, di awal adalah bagaimana perkembangannya, bagaimana mula-mula ditemukannya cyberspace ya. Mula-mula ditemukannya satu wilayah yang namanya cyberspace ini dilihat dari satu motif politis, bagaimana Soviet berupaya untuk terus US ya berupaya untuk mengungguli Soviet di tahun 1969 ya, ketika melihat konektivitas komputer. Sebelum itu di tahun 1997 juga satelit cikal bakalnya, gongnya adalah 1990 ya. Perang dingin makin memuncak, kemudian selesai, akhirnya muncul yang namanya World Wide Web ya, sebagai gerbang pembuka universe baru ya, kalau kita sedikit meminjam istilahnya Marvel ya, membuka istilah gerbang baru yang namanya cyberspace gitu ya, wilayah baru yang mulanya kita nggak pernah kenal, tapi di hari ini sangat menjadi penemuan termutakhir yang mengubah gaya hidup, mengubah pola interaksi ya, bukan hanya manusia tapi juga negara, yang pada akhirnya ada motif politis ya. Itulah mengapa menjadi kemungkinan kita mengkajinya dari kacamata HI atau hubungan internasional.